Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila Menawar, saya dari Rombel Kuliner Skill 1 dari Rayon Cayu 1. Di sini saya akan mempresentasikan Perang Aceh melawan Belanda. Yang pertama ada lokasi perlawanan. Lokasi perlawanan Kesultanan Aceh berada di Kesultanan Aceh dan di wilayah perlindungan Kesultanan Aceh. Yang kedua ada waktu. Perang Aceh mempunyai 3 fase. Fase pertama yaitu 1873 sampai 1884. Fase kedua yaitu 1884 sampai 1896. Dan fase ketiga yaitu 1896 dan sampai 1904. Yang keempat adalah latar belakang terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena Belanda ingin menguasai wilayah Kesultanan Aceh karena Aceh adalah pusat perdagangan di Indonesia. Melalui Traktat London 1824, Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di wilayah Aceh tetapi tidak boleh menguasai wilayah Aceh. Karena Aceh adalah wilayah yang merdeka. Namun, Belanda sangat berambisi ingin menguasai wilayah Aceh, berusaha mengingkari Traktat London dengan politik adu domba, dengan menuduh kapal Aceh mengganggu aktivitas perdagangan Belanda, dan tindakan ini membuat rakyat Aceh marah. Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kelima, ada kronologi perlawanan Perang Aceh. Perang Aceh pertama kali dimulai pada tanggal 26 Maret 1873. Belanda menyerang Aceh, namun Belanda kalah karena pemimpin pasukan Belanda terbunuh. Hal itu membuat pasukan Belanda marah, kemudian kembali menyerang Aceh pada tanggal 18 Desember 1873. Namun, kembali gagal. Dilanjut dengan fase yang kedua. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Tengku Umar dan Cusadin melakukan perampasan senjata Belanda dengan menetapkan strategi gerilya. Kemudian, Belanda menyusun strategi lain dengan mendatangkan tokoh Islam untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Dari hasil penyelidikan tersebut, tokoh Islam memberikan saran pada Belanda. Yang pertama, pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Yang kedua, Belanda harus berperang dengan cepat. Yang ketiga, Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan. Yang keempat, Belanda harus menyerang golongan agama karena sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Lanjut pada fase yang ketiga. Belanda menetapkan strategi yang disarankan. Belanda berhasil memecah beraikan para pemimpin Aceh dengan Teku Umar bergerak ke arah bagian barat dan Panglima Polim ke arah timur. Pasukan Belanda menyerang pasukan Teku Umar. Kemudian Teku Umar gugur. Panglima Polim menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Perlawanan masih terus berlanjut di bawah komando Cut Nyadin. Belanda berhasil mengepung pos pertahanan Cuddin pada tahun 1906. Akhir perlawanan. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek pada tahun 1903. Sultan Alauddin, Muhammad Daud Shah, dan Panglima Polim menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Dari Perang Aceh tersebut, ada nilai-nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama, sikap pantang menyerah. Yang kedua, timbul nasionalisme untuk mempertahankan wilayah. Yang ketiga, memiliki sikap berani menentang hal-hal yang salah. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki sikap rela berkorban. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.